Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu was wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab makharijul huruf. Bab makharijul huruf. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang makhraj yang pertama, yaitu al-jauf. Makhraj al-jauf apa aja? Alif al-maddiyah, al-waw al-maddiyah, dan ya al-maddiyah. Kemudian yang kedua, makhraj al-halq, tenggorokan. Dan al-halq terbagi menjadi 3. Yang pertama, aqsal halqi. Yang kedua, wastul halqi. Yang ketiga, adnal halqi. Dan masing-masing memiliki 2 huruf. Aqsal halqi hurufnya apa aja? Hamzah dan ha. Kemudian wastul halqi, ain dan ha. Kemudian adnal halqi, ghain dan kha. Ya. Jadi itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang punya matan manzumahnya? Belum ya. Enggak apa-apa. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang ana kasih. Jumlah antum ada berapa? Ya nanti ana tanya ke set panitia ya. Insyaallah nanti ana bagikan. Ini ikhwan akhwatnya. Kalau pagi ikhwan akhwat. Baik. Kita lanjutkan. Kemarin sampai pada adnal halqi. Beliau mengatakan adnahu ghainun kha'uha. Kemudian berikutnya masuk ke makhraj setelahnya, yaitu di atasnya tenggorokan. Syekh Ibnu Al-Jamzuri Ibnu Al-Jazari mengatakan wal qafu aqsal lisan yang fawqu thumma al-kafu asfal. Ya. Kalau baitnya seperti ini. Kalau beliau mengatakan ya, beliau mengatakan seperti ini.
adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu. Ya. Nah, di sini beliau masih melanjutkan pembahasan tentang al-halq, huruf makhraj al-halq. Ya. Ya, jadi beliau mengatakan adnahu ghainun kha'uha. Yang dimaksud adalah adapun al-halq yang bagian ujung atau adnal halq, hurufnya adalah ghainun kha'uha. Kemudian beliau melanjutkan wal qafu. Nah, di sini baru masuk ke pembahasan baru. Ya, masuk ke makhraj yang baru. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Ini huruf yang pertama. Kemudian beliau mengatakan tsummal kafu asfal. Masuk ke bait baru. Ya. Beliau mengatakan wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfal. Kemudian huruf yang berikutnya yaitu qaf, makhraj berikutnya adalah al-qaf, yaitu huruf qaf. Ya. Makhraj berikutnya adalah huruf qaf. Tempatnya di mana? Aqsal lisani fawqu. Ya. Jadi lidah yang paling belakang, fawqu, bagian atas. Ya. Jadi lisan yang paling belakang. Jadi lidah kalau dinaikkan, ya, kalau dinaikkan, nah disitulah huruf qaf, ya, paling belakang. Kemudian menyentuh daging, ya, yang kemarin sebagaimana yang Anas sampaikan, menyentuh daging bagian atas. Jadi setelah tulang, jadi langit-langit itu ada tulang, kemudian setelah tulang itu ada daging. Setelah tulang ada daging. Bentar ya. 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 Jadi tempatnya qaf itu lidah paling belakang, paling ujung. Kemudian bertemu dengan langit-langit yang daging. Kalau dalam bahasa Arab tuh namanya al-hanak al-lahmi. Al-hanak al-lahmi. Jadi apa ya istilahnya? Ya langit-langit yang bagian daging. Bentar ya. Coba gambarkan. Ya. Jadi makhraj huruf qaf adalah lidah bagian ujung.
Jadi ini lisan misalnya. Kemudian lisan yang paling belakang naikkan, ya, naik. Mungkin kalau lebih jelasnya seperti ini, kelihatan? Jadi untuk huruf qaf itu bagian sini naik. Nah, jadi bagian belakang, ya. Lidah bagian di belakang naik, lidah bagian belakang naik. Mungkin insya Allah pertemuan akan datang kita pakai proyektor ya, kita pakai proyektor biar lebih mudah. Dan kalau misalnya mau apa namanya, kitab Makharijul Huruf yang berada di apa namanya di gadget, antum bisa beli. Kalau anak beli ya, ini nggak dijual free, apa namanya, nggak bisa di download free, karena memang salah satu kitab beliau yaitu Syekh Suwaid, ya, Syekh Suwaid, yang beliau salah satu guru qiraat atau guru tajwid pada zaman sekarang, ya, pada zaman sekarang. Salah satu guru tahsin atau tilawah qiraat yang masih masyhur pada zaman sekarang. Ya, salah satu karangan beliau. Jadi kitab-kitab beliau tidak dijual secara free atau secara gratis. Antum bisa beli di toko-toko maktabah, toko-toko buku, ataupun di online juga ada. Ya, jadi seperti tadi, lidah bagian belakang, ya, lidah paling belakang itu dinaikkan dan menyentuh ke daging, ya, menyentuh daging. Jadi dalam mulut yang bagian atas lidah itu, ya, atas lidah itu ada namanya tulang, ya, ada langit-langit tulang. Ya. Kemudian untuk huruf qaf itu dipertemukan dengan langit-langit yang al-lahm, yaitu yang daging. Ya. Jadi ujung lisan belakang dinaikkan dan bertemu dengan langit-langit yang daging, ya, langit-langit yang daging, atau biasa disebut dalam bahasa Arab al-hanak al-lahmi, al-hanaku al-lahmi. Kayaknya di metode Syafi'i ada, di kitab tajwid metode Syafi'i kayaknya ada. Bisa antum lihat kalau misalnya punya, yang memiliki, bisa antum cek di bab Makharijul Huruf, kemudian antum cari huruf qaf. Di situ sepertinya ada gambar anggota tubuh bagian mulut. Bisa antum lihat ya, yang punya. Ya, jadi untuk untuk huruf qaf itu ujung lidah yang belakang bertemu dengan langit-langit yang daging, al-hanaku al-lahmi. Ya, al-hanaku al-lahmi. Ya, jadi itu huruf qaf. Itu huruf qaf. Terus gimana cara melafadzkannya? Ya, jadi untuk huruf qaf itu berbeda dengan huruf saudaranya, yaitu huruf kaf. Berbeda.
Kenapa? Karena huruf qaf salah satu huruf isti'la, ya. Salah satu huruf isti'la yang lidahnya naik. Jadi huruf isti'la itu yang dibaca o semua. Ya, dibaca o semua. Jadi yang lidah belakangnya naik. O, do, so. Nah, itu huruf isti'la. Berbeda dengan huruf kaf. Kaf adalah sifat istifal. Ya, enggak tebal. Jadi kaf adalah sifat istifal. Jadi tidak ada penebalan. Untuk huruf qaf memiliki sifat isti'la, maka dia tebal. Maka dia harus tebal. Ya, jadi tadi ujung lidah naik sampai mentok, ya. Ujung lidah belakang paling ujung dinaikkan bertemu dengan al-hanaku al-lahmi, yaitu langit-langit yang daging. Jadi semuanya itu daging, ya. Atasnya daging tanpa ada tulangnya. Berbeda dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf itu nanti bertemunya al-hanakul lahmi wal azmi. Ya. Itu untuk huruf kaf. Jadi huruf kaf itu nanti bertemu dengan langit-langit yang atas, yang daging sama yang tulang, yang ada tulangnya sedikit. Itu nanti huruf kaf. Ya, berbeda dengan huruf qaf. Ya, jadi seperti itu cara membaca huruf qaf. Jadi lidahnya naik, berbeda dengan huruf kaf. Perbedaannya di sifat salah satunya. Untuk huruf qaf adalah sifatnya tebal, isti'la. Kemudian huruf kaf salah satu sifatnya adalah istifal. Baik. Bareng-bareng coba. Qaqiqu baqo. Lebih dinaikkan lagi lidahnya. Ya, jadi keluarnya mengeluarkan suara yang keras. Dan salah satu sifatnya juga apa? Syiddah. Salah satu sifatnya juga adalah syiddah. Maka dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Jadi melafadznya harus keras. Ya, dipaksa. Lidahnya dipaksa. Jadi, nah seperti itu. Ya. Kita sebagaimana yang kemarinan sampaikan, kalau mau belajar tahsin, prakteknya dilebihkan, ya. Prakteknya dilebihkan agar kenapa? Agar ketika nanti sudah terbiasa akan berkurang sendiri, ya. Jadi untuk melafadzkan huruf qaf ini salah satunya huruf tebal, ya. Ketika melafadzkan huruf tebal, usahakan dilebihkan. Contohnya huruf qaf. Ya, dikeraskan, nggak apa-apa. Agar bisa berbeda dengan huruf kaf. Dan salah satu sifat huruf kaf juga apa? Hamas, ya. Hamas, mengalirnya nafas. Untuk huruf qaf tidak mengalir, ya. Nafasnya tidak mengalir. Kalau huruf kaf nafasnya mengalir, ya. Itu juga salah satu perbedaan antara huruf qaf dan kaf. Ya. Tadi untuk huruf qaf keluarkan aja, nggak apa-apa. Keluarkan sekeras mungkin. Jadi ya. Coba lagi. Ti. Nah, untuk huruf qaf itu bukan apa ya? Bukan dari bibir, ya. Penebalannya bukan dari bibir. Terkadang ada yang mengatakan oi, nah, ada yang gitu. Oi. Karena apa? Karena dari awal penebalannya karena bibir. Nah, bibirnya ke depan. Jadi semua huruf, ya, semua huruf hijaiyah ketika dilafadzkan bibirnya tidak boleh bergerak kecuali ketika huruf dhammah, ketika matmum, ya, ketika huruf dhammah, maka
bibirnya harus dikedepankan. Adapun selain huruf dhammah, maka bibir nggak boleh bergerak maupun ke depan atau ke samping. Jadi nggak boleh bergerak. Contohnya tadi huruf fathah, misalnya huruf qaf fathah. O, o. Nah, jadi tetap o, o menghasilkan penebalan itu karena lidah, karena lisan, ya. Karena naiknya lisan. Nah, itu terjadinya penebalan. Ya. Jadi bibirnya nggak boleh bergerak. Kenapa? Karena menghasilkan tebal, menghasilkan huruf yang tebal itu bukan karena bibir atau syafatain, ya, tapi karena lisan atau lidah. Coba lagi. O, 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 ti, ti, ti. Nah, untuk huruf qaf yang kasroh itu terkadang masih ada yang tebalnya itu karena lisan, ya, terbanyak karena lisan. Karena syafatain, karena bibir. Nah, karena terbawah dari penebalan bibir. Nah, untuk huruf qaf atau huruf isti'la semuanya, huruf isti'la itu penebalannya bukan karena bibir, tapi karena lisan atau lidah, ya. Jadi ti, ti, sira ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, tim. Nah, jadi penebalannya bukan karena bibir, tapi karena lisan, karena naiknya lisan. Jadi bukan mustaqim, mustaqim. Nah, ada yang seperti itu. Karena itu penebalannya dari bibir. Ya. Jadi penebalannya bukan dari bibir, akan tapi dari ujung lisan yang naik, yaitu huruf qaf. Coba lagi. O, ti, ti, u, u. Nah, baru ketika dhammah, maka bibirnya harus ke depan. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan harokat, itmamul harokat, ya. Jadi itmamul harokat itu ada caranya sesuai harokat. Untuk fathah maka bibirnya dibuka. Untuk kasroh maka bibirnya dilebarkan. Untuk dhammah maka bibirnya dikedepankan, ya. Jadi maksudnya tadi kasroh, maksudnya dilebarkan adalah sampai gigi dhahik. Gigi dhahik kelihatan. Gigi dhahik itu mana? Nah, kita bahas gigi sekarang, ya. Sebelum melanjutkan, kita bahas gigi. Karena ini penting. Nanti juga bakal ketemu di wastul lisan setelah huruf kaf. Ya. Al-Allamah, Asy-Syaikh Al-A'lamah Al-Mus'adi, beliau mengatakan fi adadil asnan, tentang jumlah gigi manusia yang sempurna, al-kamilah, yang sempurna, ya, yang lengkap. Jadi kalau bolong berarti udah nggak lengkap, tapi pada aslinya al-kamilah, ya, pada mulut manusia, annahu ithnan wasalasun, ithnan wasalasun, jumlahnya ada 32, ya. Jumlah asal gigi manusia yang sempurna adalah 32. 32. 32. Apa aja? Nah, yang pertama namanya as-sanaya. Yang pertama namanya as-sanaya. Ya. As-sanaya.
Yang pertama namanya as-sanaya. Apa itu huruf as-sanaya? Ya, afan. Apa itu gigi as-sanaya? Gigi as-sanaya adalah kalau di Indonesia kan gigi gigi kelinci, gigi depan tuh, ya. Dua gigi depan. Dua gigi depan. Yang atas dan yang bawah. Yang atas dan yang bawah. Berarti as-sanaya memiliki berapa gigi? Empat. Dua atas, dua bawah. Ya, jadi as-sanaya adalah dua gigi seri. Dua gigi seri, atas dan bawah. Ya, biasanya disebut dua gigi kelinci. Gigi kelinci. Ya, untuk as-sanaya ada empat. Ya, ada empat. Gigi seri. Ya, as-sanaya adalah gigi seri. Ada empat jumlahnya. Kemudian yang berikutnya adalah ar-rubaiyah. 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 Namanya adalah rubaiyah. Apa itu rubaiyah? Rubaiyah adalah jadi dua gigi setelah gigi seri, kanan dan kiri. Dua gigi setelah gigi seri, kanan dan kiri. Ya. Mungkin besok murojaah ya. Besok murojaah, ana pakai proyektor, insyaallah. Biar lebih mudah. Kalau digambar ana nggak bisa gambarnya. Ya. Jadi ana sampaikan secara lisan, kemudian ana tulis. Kemudian besok dibahas murojaah sedikit. Ya. Yang kedua adalah ar-rubaiyah. Apa aja rubaiyah? Rubaiyah adalah setelah dua gigi seri, ya. Kemudian gigi setelahnya. Nah, gigi setelahnya. Kanan dan kiri. Dua gigi setelahnya. Dua di kanan dan dua di kiri. Berarti totalnya ada 8. Karena atas bawah ya. Ada 8. Ya. Ar-rubaiyah giginya ada 8. Ya. Jadi setelah gigi seri, kanan dan kiri, kanan 2 dan kiri 2. Maka total semua ada 8. Ar-rubaiyah ada 8. Ya. Jadi gigi seri 2 kanan, 2 kiri. Atas bawah. Ya. Ya, jadi ar-rubaiyah adalah setelah 2 gigi seri, 2 kanan dan 2 kiri dan atas bawah. Maka totalnya berapa? 8. Ya, totalnya 8. Berarti sudah berapa giginya? 4 tambah 8, 12. 12 kurang 20. Kurang 20. Kemudian berikutnya. Gigi berikutnya adalah anyab. 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 Anyabun.
Anyap adalah hmm, ya, anwat anyap adalah yang biasa disebut dengan gigi taring. Gigi taring. Gigi taring ada berapa? 4. Ya, atas bawah, atas 2, bawah 2. Ya, ada 4. Ya. Anyap adalah gigi taring. Ya, gigi taring. Anyap adalah gigi taring. Atas 2, bawah 2. Berarti semua 4. Semuanya 4. Ya. Ya, gigi yang bagian ketiga adalah al-anyap atau biasa disebut dengan gigi taring. Gigi taring. Giginya ada berapa? Ada 4. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bagian gigi yang keempat, namanya adalah ad-dhawahik. Nah, ini baru ad-dhawahik. Ad-dhawahik. Tadi anyap ada berapa? 4 ya? 4. Gigi taring. Kemudian yang keempat yaitu ad-dhawahik. Ad-dhawahik. Ad-dhawahik ada berapa? Ada 8. Ya. Gigi ad-dhawahik, jadi setelah gigi taring, dua gigi setelah gigi taring ya. Dua gigi setelah gigi taring, kanan dan kiri. Kemudian atas dan bawah. Berarti ada 8. Ya, ada 8. Jadi yang atas ada 4, yang bawah ada 4. Nah, itu ad-dhawahik. Jadi setelah anyap, setelah gigi anyap atau gigi taring, dua gigi setelahnya, ya, dua gigi setelahnya, kanan dan kiri, yaitu gigi dhahik, ya, dua gigi setelah gigi anyap, atas dan bawah, nah itu ad-dhahik, ad-dhahik, ada 8. Dua gigi setelah gigi taring, atas dan bawah. Totalnya berarti ada 8. Sudah berapa gigi? Berapa? 12 ditambah 12. Berarti 24. Kurang berapa? Kurang 8. Kemudian berikutnya, yang kelima, gigi bagian yang kelima, yaitu at-tawahin. At-tawahin.
At-tawahin. At-tawahin. Kemudian yang berikutnya at-tawahin. Apa aja giginya? Nah, giginya. Jadi setelah ad-dawahik, 3 gigi setelah ad-dawahik. Ya, 3 gigi setelah ad-dawahik. Nah, itu at-tawahin. 3 gigi setelah ad-dawahik. Atas dan bawah. Berarti semua ada 12 ya. Ada 12. Afan. Yang ar-rubaiyah ada 4 ya. Jadi ini maksudnya jumlah 32 itu satu sisi ya. 32 itu satu sisi. Jadi semuanya ada 32. Berarti kalau di total ada 64 ya. Yang pertama tadi apa? Asanaya ada 4 gigi. Kemudian yang kedua ar-rubaiyah ada 4 juga. Kemudian anyab. Anyab ada 4. Kemudian dhahik. Dhahik. Nah, dhahik juga ada 4. Dhahik juga ada 4. Nah, baru yang at-tawahin. At-tawahin ini paling banyak. Setelah ad-dhahik, 3 kanan dan 3 kiri. Setelah ad-dhahik, 3 kanan dan 3 kiri. Berarti ada 6. Satu sisi ya, yang bawah ada 6. Berarti kalau dua-duanya ada 12. Dua-duanya ada 12. Atas sama bawah. Jadi setelah gigi dhahik, 3 gigi setelah gigi dhahik, kanan dan kiri. Ya, setelah gigi ad-dhahik, kanan dan kiri. 3 gigi. Yaitu at-tawahin. At-tawahin. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir yang ke-6 adalah an-nawajidh. 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 Nawajidh itu apa? Ya, ujung. Jadi yang paling akhir. Paling akhir.
paling akhir. Ya. Nawajid letaknya setelah 2 gigi setelah at-tawahin. 2 gigi setelah at-tawahin. Ya. 2 gigi setelah at-tawahin. Yaitu an-nawajid. 2 gigi setelah at-tawahin. Berarti ada empat. Yang bawah ada 4. Afwan. Jadi yang asanaya, ya coba diulang. Asanaya ada berapa gigi? 2. 2 gigi. Atas sama bawah. Berarti ada 4. Kemudian ar-rubaiyah itu 1 gigi setelah asanaya. Afwan. 1 gigi setelah asanaya, kanan dan kiri. Ya, 1 gigi setelah asanaya. Jadi setelah gigi seri 1 gigi kanan dan kiri, kemudian atas dan bawah. Berarti totalnya ada 4. Ya, berarti ada 4. Satu kanan dan 1 kiri. Setelah asanaya berarti ada 4, atas dan bawah. Kemudian al-anyab. Al-anyab juga gigi taring. Gigi taring 1 gigi setelah ar-rubaiyah. 1 gigi setelah ar-rubaiyah. Berarti ada 4 juga. Gigi taring ada 4. Kemudian setelahnya ad-dawahik. Ad-dawahik juga ada 1 setelah gigi taring. 1 gigi setelah gigi taring, atas dan bawah. Berarti ada 4 juga. Ada 4. Kemudian yang berikutnya at-tawahin. Nah, at-tawahin baru yang paling banyak, yaitu 3 gigi setelah ad-dawahik, kanan dan kiri, atas dan bawah. Berarti 12. Berarti 12. Kemudian yang terakhir an-nawajid. An-nawajid juga 1 gigi setelah at-tawahin. 1 gigi setelah at-tawahin, atas dan bawah. Berarti 4. Total keseluruhan berapa? 32. 4 tambah 4 tambah 4 berapa? 12, 14. 4 kali 3 12. 4 kali 5 20. 32, pas. Ya. Jadi total gigi semuanya ada 12, ada 32, atas sama bawah ya. Insyaallah nanti kita lihat gambarnya pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi itu adalah anggota gigi. Anggota gigi. Ada berapa? 32. Ada yang hafal nama-namanya? Ya. Yang pertama as-sanaya. Yang kedua ar-rubaiyah. Yang kedua al-anyab. Yang keempat ad-dawahik. Yang kelima at-tawahin. Yang keenam an-nawajid. Ya. Yang keenam an-nawajid. Jadi ada 6. Bagi bagian gigi ada 6. Ya. Jadi untuk melafadzkan huruf yang kasroh itu
Itu gigi bagian ad-dhawahik, kelihatan. Gigi bagian ad-dhawahik. Nah, tinggal dihitung aja dari gigi asanaya. Berapa gigi berarti? Setelah gigi asanaya? 1, 2, 3. 3 gigi setelah gigi asanaya. 3 gigi setelah gigi seri, gigi kelinci. Nah, antum hitung dari situ 3 gigi. Nah, disitulah yang dimaksud ketika melafadzkan huruf yang kasroh sampai kelihatan i, ti, ji, bi, sampai kelihatan gigi dhahiknya. Jadi itu yang dimaksud dengan ketika melafadzkan huruf yang kasroh. Ketika melafadzkan huruf yang kasroh, ya. Kita lanjut ke huruf qaf tadi, ya. Jadi ketika melafadzkan huruf qaf, penebalannya tidak disebabkan ke depannya bibir atau tidak disebabkan karena bibir, akan tetapi karena naiknya lidah, Semua huruf isti'la, ya. Semua huruf isti'la. Ya, semua huruf isti'la. Jadi naiknya penebalannya karena naiknya lisan. Penebalannya disebabkan naiknya lisan. Ya, jadi itu untuk huruf isti'la. Coba kita bareng-bareng. Qaqiqu baqo. Qi, baqo. Nah, tambahan untuk huruf qalqalah itu mantulnya tanpa ada tambahan huruf hamzah setelahnya. Jadi bukan baqo. Jadi nggak ada huruf hamzah. Tapi mantulnya ya tabi'i, ya karena haknya. Jadi memang gitu huruf. Salah satu khas huruf qalqalah, ya. Salah satu khas huruf qalqalah. Apa huruf qalqalah? Baju di toko, ya. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, itu huruf qalqalah. Ya, untuk huruf qalqalah tidak ada huruf hamzah setelah huruf qalqalah. Jadi baqo. Dan itu ada qalqalah karena karena salah satu ya karena hurufnya qalqalah. Jadi ketika dilafadzkan memang butuh qalqalah. Aji. Tapi kalau nggak dimantulkan, nggak diqalqalah, dia nggak bakal sempurna. Misalnya aj. Nah, jadi susah. Nah, karena salah satu sifatnya yaitu qalqalah, maka dimantulkan. Dan mantulnya ini at-tabi'i, ya. Mantulnya ini ya memang aslinya, tabiatnya, ya. Salah satu tabiat dari huruf qalqalah yaitu ya mantulnya karena salah satu hurufnya, ya. Jadi contohnya tadi baqo, aji, ade. Nah, jadi nggak ada huruf hamzah setelahnya. Jadi bukan baqo, aj, ade, bukan. Tapi nggak ada huruf hamzah, ya. Jadi mantulnya itu tabiat, ya, tabiat. Jadi nggak dibikin-bikin mantulnya itu, ya. Jadi qalqalahnya itu ya karena pantulan dari huruf tersebut. Ade, aji, ako, ya. Ya, jadi untuk huruf qalqalah, ya. Jadi nggak ada huruf hamzah setelahnya, ya. Coba lagi bareng-bareng. Qaqiqu baqo. Ditebalkan lagi, dinaikkan lagi. Ti. Nah, ingat untuk huruf yang kasroh
itu nggak ditarik bibirnya. Bibirnya nggak ditarik. Jadi bukan qi nggak, tapi qi langsung ya, langsung dalam keadaan lebar. Qi qi. Kemudian lidah yang belakang dinaikkan karena qaf ya. Lidah belakang dinaikkan sampai naik banget. Agar apa? Agar menghasilkan huruf yang tebal, yang isti'la. Ya, jadi dinaikkan. Qi. Coba bareng-bareng. Qi 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 qu qu qaqi qubaqo qaqi qubaqo. Nah, jadi itu huruf qaf ya. Penebalannya bukan karena bibir, akan tapi karena lisan. Karena naiknya lisan. Karena huruf isti'la. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf kaf, saudaranya. Dan ini termasuk dua huruf yang diizinkan untuk gunnah, diizinkan untuk masuk ke hidung. Ketika apa? Ketika nun sukun atau ikhfa, ketika ikhfa ya. Min qa, salah satu hunahnya adalah hunah apa? Akmal matakun. Gunnah akmal matakun. Hunah ada berapa? Ada 4. Pertama akmal matakun, yang kedua kamilah, yang ketiga angkos, yang keempat yang ketiga naqisoh, yang keempat angkos matakun ya. Nah, untuk gunnah ketika ikhfa huruf qaf dan kaf adalah gunnah akmal matakun. Jadi sempurna, benar-benar sempurna masuk ke hidung. Min, ketika ditutup hidungnya nggak bakal bunyi. Min. Kenapa? Karena tadi lidah yang belakang itu bertemu dengan hanak al-lahmi ya. Jadi ada suaranya itu masuk ke hidung, suara terjadinya masuk ke hidung ya. Itu untuk huruf qaf dan kaf ketika nun sukun atau ketika ikhfa ya. Ya, tadi kaf. Nah, untuk kaf bedanya apa? Kalau qaf tadi kan cuma menyentuh di al-hanaku al-lahmi ya, bagian daging. Nah, untuk yang kaf sama, menyentuh ke al-hanaku al-lahmi ya, bagian yang daging. Akan tetapi bedanya yang kaf itu juga menyentuh yang bagian tulang ya, menyentuh bagian yang tulang. Ya, seperti ini. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, jadi sedikit ke depan setelah huruf qaf, sedikit ke depan setelah huruf qaf. Kemudian untuk huruf kaf juga bedanya dengan huruf qaf adalah salah satu sifatnya, yaitu hamas ya. Hamas, mengalirnya nafas, yaitu huruf kaf. Jadi ak. Tapi nafasnya itu setelah benturan dari lisan dan hanakul lahmi wal azmi ya, setelah benturannya. Jadi menghasilkan hamas. Ak ya. Jadi hamas. Beda dengan qaf. Kalau qaf qalqalah dan nggak boleh ada nafas yang mengalir. Alqo. Nah, kalau huruf kaf maka dia ada nafas yang mengalir ya. Jadi ak ya.
Jadi itu huruf kaf. Ya, huruf kaf. Maka dia akan mengalir suaranya. Jadi ada perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ sama huruf qaf. Ya. Ya. Letaknya di mana? Letaknya di lidah, ujung lidah itu bertemu dengan langit-langit atas yang bagian daging dan tulang. Bagian daging dan tulang. Jadi agak sedikit ke depan dari huruf qaf. Sedikit ke depan dari huruf qaf. Coba bareng-bareng. Kaki kubak. Ka. Ya, jadi ada hamas, ada aliran nafas. Seperti itu. Nah, itu nafas. Kaki kubak. Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. Bak. Kaki kubak. Bak. Bak. Nah, jadi ada hamas, ada suara yang ngalir. Suaranya ngalir tuh karena tabi'i ya, tabiat. Jadi ya karena salah satu sifatnya. Jadi bukan dibuat-buat, bukan bak. Bak. Enggak, tapi ada suara yang mengalir tersendiri. Bak. Jadi ngalirnya tuh enggak ada suara. Bak. Bak. Nah, seperti itu. Bak. Kaki kubak. Ak. Ya. Jadi ngalirnya tanpa ada suara. Coba lagi bareng-bareng. Kaki kubak. Bak. Ya, jadi ngalirnya itu tabiat nafasnya ya, tabiat. Jadi nggak ada apa namanya unsur paksaan ya, nggak ada unsur paksaan. Jadi ini karena salah satu sifatnya, dia yang minta sendiri, pengen lewat gitu, nafasnya pengen lewat di huruf kaf. Beda dengan huruf qaf. Qaf salah satu sifatnya adalah jahar, maka tidak boleh ada nafas yang lewat ya. Jadi itu huruf qaf dan kaf. Coba bareng-bareng huruf qaf. Qaqiqu baqo. Qaqiqu baqo. Qa. 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 Ya, dikerasin. Qa. Ya, jangan terpaksa juga. Ya. Jadi kerasnya bukan dipaksa. Maksudnya bukan terpaksa gitu. Aduh, ini misalnya karena disuruh pengajarnya misalnya, karena disuruh pengajarnya harus keras, berarti jadi dipaksa. Jadi tebalnya tuh bukan karena paksaan ya. Tebalnya bukan karena paksaan, tapi karena memang sifatnya syiddah. Nah, seperti itu. Beda dengan ketika dipaksa. Ya. Tapi kalau ditebalkan memang salah satu tabiatnya. Jadi ya dia tebel banget gitu. Ya, jadi keluarnya keras. Ingat, tebalnya bukan karena bibir ya. Tebalnya bukan karena bibir, akan tetapi karena naiknya lidah. Ya. Lagi. Qaqiqu baqo. Qa. Qa. Qi. 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 Qu. Baqo. Baqo. Aqo.
baqo. Ya, jadi untuk huruf qalqalah nggak ada tambahan hamzah setelahnya. Kemudian huruf kaf. Kaki kubak. Ka ka ki ki ku ku bak bak. Ya, jadi ditahan dulu, kemudian ada nafas yang ngalir. Bak bak k, k. Ya, jadi adanya k, k, itu karena ada nafas, bukan bukan suara buatan, ya, tapi itu karena ada nafas yang pengen lewat, ya, jadi dipersilahkan, ya. Bak bak bak. Ya. Lagi. Kaki kubak. Ka ka ki ki ku bak bak. Ya, jadi itu huruf kaf, ya. Ya, huruf kaf. Baik, sampai sini sudah berapa huruf kita bahas dari sebelumnya? Al-halq totalnya ada berapa huruf? 6. Sekarang 2 huruf, ya. Sekarang 2 huruf. Berarti totalnya 8 huruf. Coba dari awal. Dari hamzah. Kita cukupkan sampai sini, ya. Ya. Coba dari hamzah. A I U ba. A I U ba. A I U ba. Lanjutnya huruf apa? Ha. Masih ingat ya caranya? Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha ha hi hi. Ya, ingat ya, untuk huruf yang kasroh langsung dalam keadaan melebar, ya. Hi hu hu bah bah. Ada nafas yang ngalir dan ada suara yang ngalir. Apa suara yang ngalir? Rokho, rokhowah. Bah bah. Ya, jadi mengalir. Kemudian rasanya ada getar-getar di bawah. Getar-getar di bawah. Bah. Nah, disitulah makhraj huruf ha. Nah, di situ huruf ha. Jadi sampai getar. Bagian di sini getar. Kalau antum sentuh, getar dia. Bah. Nah, itu huruf ha. Ya. Coba lagi. Ha hi hu bah. Ya. Kemudian berikutnya huruf ain. Huruf ain. Diingat aja dalilnya. Apa dalilnya? Wal wastu fa'ainu ha'u. Wal wastu fa'ainu ha'u. Ya. Jadi ain dulu baru ha. Ya. Masih ingat ain? Di tengah-tengah, ya, tenggorokan. Nah, ini sedikit susah, ya. Coba. A'i'uba. Nggak boleh masuk hidung, ingat. Coba ditutup semua. I
I, au, au, ba, ba. Nah, jadi tetap mengalir walaupun hidung tertutup. Nah, itu yang dimaksud huruf ain. Ya. Jadi tetap mengalir tanpa ada masuk ke khaysum, yaitu huruf ain. Coba lagi. Ai'uba. Ba. Nah, jadi ada zaman ya, ingat ada zaman. Apa? At-tawasut. Jadi ada suara yang mengalir sedikit. Berapa persen? Nah, 50% ya. Masih ingat ya, 50%. Ya, untuk at-tawasut 50%. Suara yang mengalir. Ya. Ba. Ya. Coba bareng-bareng. Ba. Ba. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya huruf ha. Ya, huruf ha. Masih ingat ya? Masih. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hi, hu, hu, bah, bah. Ya, jadi ada yang mengalir apa? Suara dan nafas, suara dan nafas, ya. Dan ngalir suaranya itu berapa persen? 100%. Karena ar-rokhawah, ya, karena ar-rokhawah. Jadi ngalir. Bah. Ya, mengalir ya. Mengalirnya lama. Seperti huruf ha. Bah. Lama. Coba lagi bareng-bareng. Ha, hi, hu, bah. Ha, ha, hi, hi, hu, bah. Ya, jadi ada yang mengalir. Bah. Nah, baik. Itu huruf ha atau huruf wastul halqi. Kemudian berikutnya adnal halqi. Hurufnya ghainun kha'u. Apa dalilnya? Nah, itu ya, itu dalilnya. Adnahu ghainun kha'uha. Ya. Adnahu ghainun kha'uha. Adapun yang paling ujung adalah ghain dan kha. Masih ingat ya? Masih. Ini sedikit ada tebal ya. Dua-duanya salah satu huruf isti'la ya, istilah ya. Salah satu huruf isti'la. Ya, salah satu huruf isti'la. Ya. Baik. Coba bareng-bareng. Ghaghiru bagh. Gha. Gha. Ghi. Ghi. Ghu. Ghu. Bagh. Ingat ada yang mengalir. Bagh. Mengalirnya berapa persen? 100%. Kenapa? Karena rokhawah ya. Jadi 100%. Bagh. Bagh. Jadi itu huruf ghain. Kemudian huruf kha. Ya. Sama juga isti'la. Jadi lidahnya naik. Coba bareng-bareng. Kha, khi, khu, bah. Kha. Kha. Khi. Khi. Khu. Khu. Bah. Bah. Ya, jadi ada yang mengalir suara dan nafas ya, suara dan nafas. Ya, jadi itu huruf khain, huruf kha. Huruf kha. Kemudian berikutnya yang baru tadi huruf qaf ya, huruf qaf.
Ingat, menyentuh bagian atas yang daging, dan isti'la ya, dan tebalnya bukan karena bibir. Baik, bareng-bareng. Taqiqu baqo. Qa qa qi 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 qu baqo baqo. Ya, jadi ingat qalqalahnya nggak ada hamzah. Ya. Kemudian huruf yang terakhir yaitu huruf kaf. Ingat ada hamas ya, ada hamas dan istifal. Ya. Baik, bareng-bareng. Kaki kubak. Ka ki ku bak. Ya, jadi ada suara mengalir. Ya, baik, terakhir kita talqin ta'awudz ya, ta'awudz. Hafal semua kan? Hafal ya, hafal. Baik, bareng-bareng ya, ditiru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Betul? Nah, di situ ada huruf yang sudah kita bahas. Apa aja? Hamzah, ain, kemudian ha, ya. Billahi. Nah, diingat-ingat. Nah, yang biasanya keseringan tertukar itu yang di awal, hamzah dan ain. Nah, hamzah dan ain. Ya. Jadi terkadang ada yang menyebut hamzahnya ain, kemudian ainnya hamzah. Au. Nah, ada yang kadang sampai seperti itu. Ya. Jadi diperhatikan. Ya, untuk membaca diperhatikan. Coba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Ya, jadi hamzah sama ain dibedakan ya. Bedanya di apa salah satu sifatnya? Yaitu syiddah. Kalau hamzah syiddah, kalau ain tawasud. Kalau ain tawasud. Ya. Jadi dibedakan antara hamzah dan syiddah. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Fihi soal, ada pertanyaan? Afum insyaallah. Apa? Oh iya, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketika ada dua huruf bertemu, ya, ketika ada dua huruf yang bertemu, itu kaidahnya ketika mengucapkan maka dimulai dari awal makhrajnya. Ini kaidah ya, dipegang kaidah yang pertama. Kemudian terutama ketika di huruf dhammah. Dua-duanya ada dhammah misalnya. Dua huruf, dua-duanya dhammah. Kemudian makhrajnya berbeda. Nah, maka ketika setelah menyempurnakan huruf yang pertama, langsung pindah ke makhraj yang setelahnya. Contohnya tadi ain. Nah, awal makhraj itu gimana masnya? Jadi ketika antum melafadzkan ain atau antum jadikan ain itu sukun, kemudian sebelumnya harokat nah disitulah awalnya huruf ain. Berarti ketika antum pindah dari huruf hamzah tadi yang dhammah, maka antum
awali dari awal makhrajnya. Jadi au au au. Jadi enggak langsung enggak, tapi dari awal. Au. Makanya ana tadi bilang yang dari awalnya memang bibirnya gitu, itu hanya kasroh. Jadi langsung apa? Langsung melebar. Tapi ketika huruf yang dhammah itu enggak. Jadi dia itu awalnya dari awal makhraj. Jadi au au. Jadi dibuka dulu bibirnya. Au. Kemudian setelahnya masuk ke huruf setelahnya. Huruf dzal. Sama, dia juga dhammah, hurufnya dhammah. Maka masuk ke awal makhrajnya. Belum dibahas ya. Jadi langsung masuk ke awal makhrajnya. Dzu, berarti gini dulu, dibuka dulu. Persiapan huruf dzal baru masuk ke dhammah. A'udzu a'udzu. Ya. Jadi agar apa? Agar itmamul harakah ya. Agar harokatnya sempurna terbaca ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ada. Mafhum insyaallah ya. Untuk yang privat siang mungkin hari ini diganti malamnya. Jadi yang malam mungkin besoknya ya. Karena anak ada halangan. Insyaallah habis ini pulang. Jadi yang daftar siang insyaallah nanti malam ya. Insyaallah nanti malam. Kemudian yang malam dilanjut besoknya, insyaallah taala. Baik. Kalau enggak ada pertanyaan, nakhtatim ilahuna bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.